Shalom. Shalom adik-adik semua. Halo Lasufenti. Halo Lusterita. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Kalam Kudus. Yeay. Lasufenti, kita mau nyanyi satu pujian. Tapi adik-adik harus berdiri ya Lasufenti ya. Iya benar. Kita mau buat sama gerakan. Yuk ya masih duduk. Lasufenti, tapi sebelum mulai kita ada aturan. Kalau mau sekolah minggu kan kita mau beribadah. Beribadah kepada siapa? Tuhan. Berarti harus yang sopan, duduk yang baik, tidak bermain HP, tidak makan, tidak minum. Oke? Setuju? Setuju. Oke, adik-adik sudah siap semua? Yang masih duduk langsung lihat, boleh semuanya berdiri? Ya. Ayo berdiri semuanya. Semua. Lasufenti, kita mau nyanyi lagu apa itu? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Iya, makanya semuanya harus berdiri. Buat gerakan ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Lagi kepala. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Apalagi pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Iya, sekarang boleh duduk ya Lasufenti? Berdiri aja. Oh, berdiri aja. Wih, Iya, supaya Lasufenti bilang, semangat. ayo semua berdiri. Masih tetap berdiri. Siap. Kita mau berdoa dulu ya. Iya. Langsung tadi kita waktu mulai belum berdoa. Oh iya Lasufenti. Tapi sebelum berdoa kita nyanyi satu lagu lagi. Iya, Lasufenti punya lagu itu bagus sekali. Lasufenti pernah nyanyiin. Ada yang masih ingat? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung Jadi ku buat. jembatan. Masih ingat tidak? Kalau yang sudah lupa, ikut pelan-pelan ya Lasufenti ya. Benar. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ceklik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Sikap berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersukaria, kami bersuka karena Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan. Kami mau beribadah kepada Tuhan dan kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, amin. Amin. Ya, Rasul Fenty. Iya, Lause. Terus kita mau nyanyi lagu apa lagi ya? Ya Rasul Fenty bilang tuh. Bertambah. Itu dia, bertambah-tambah apa? Tambah. Dalamnya. Terus Dalam dulu, lalu terus lebar, lebar, lalu tinggi. Kita mau mensyukuri kasih Tuhan untuk kita. semua masih posisi berdiri ya. Ya, masih berdiri. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, oh kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, oh kasih Yesus dalamku. Dalamnya sedalam lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, oh kasih Yesus dalamku. Dalamnya sedalam lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Iya, ternyata Tuhan Yesus sangat mengasihi kita lah, Sufendi. Iya. Sekarang apa lagi tuh Rasul Fenty yang Rasul Fenty mau ini? Ada satu lagu Lause, sudah lama sekali kita tidak pernah nyanyikan Apa lagu itu ini. Rasul Fenty? Nah, yang rajin ke sekolah minggu pasti masih ingat lagunya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Jadi nggak boleh duduk ya, ada deh masih Iya, tetap berdiri. jangan duduk Hari ini dulu. Rasul Fenty sama Rasul Dita mau semuanya tetap berdiri. Siap? Coba Rasul Fenty kasih clue sedikit. Cuit, cuit, bagaimana Rasul Fenty? Cuit, 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 cuit. Iya. Oke, siap semuanya? Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekarang adik-adik sudah boleh duduk kembali. Aduh, boleh duduk lagi. Wah, tapi tetap semangat kan? Sekarang kita mau menyiapkan hati untuk Iyalah. mendengarkan firman Tuhan dari Iya. Lause Grace.
Tapi kita nyanyi satu lagu lagi lah Fendi. Lagu apa lo Rita? Yang ada Satu. pertama kali. Dengar firman Tuhan. Langsung Fendi pintar. Kedua kali kalau sudah dengar terus apa? Simpan dalam hati. Ketiga kali, Pikul salib Tuhan. keempat kali. Ayo kerja buat Tuhan. Berarti kalau dengar firman harus apa? Simpan dalam hati teruslah lakukan. Oke. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap dengar cerita firman Tuhan ya? Oke, Lose yakin semuanya sudah siap di rumah. Untuk itu, Lose ajak adik-adik yang ada di rumah ikut Lose lipat tangan, tutup mata, karena kita mau fokus berbicara dengan Tuhan Yesus sebelum kita dengar cerita firman Tuhan. Ikuti Lose berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini anak-anak-Mu siap dengar cerita firman Tuhan. Berikan mereka sikap yang taat, duduk yang baik, sikap yang manis, agar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Lose Grace yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang Lose mau tanya nih, siapa yang pernah ikut orang tuanya pergi ke acara pernikahan? Ada tidak ya? Nah, kalau adik-adik yang pernah ikuti orang tuanya pergi ke acara pernikahan, kira-kira ada apa ya di acara pernikahan itu? Ya, benar, ada mempelai ya. Ada mempelai laki-laki yang menggunakan jas yang bagus. Lalu ada mempelai perempuan menggunakan gaun yang indah dan cantik. Nah, selain mempelai, ada siapa lagi? Iya, ada tamu undangan yang banyak. Nah, selain tamu undangan, apa lagi yang ada? Iya, makanan yang banyak ya. Ada makanan, ada mungkin buah-buahan, atau mungkin ada minuman yang berasa, mungkin seperti Sprite, Fanta, apalagi kalau ada es batunya. Pasti segar sekali ya. Nah, adik-adik, hari ini Lose mau cerita di mana waktu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di acara pernikahan di kota Kana. Nah, ceritanya seperti ini. Lose minta semuanya duduk yang baik, dengarkan dengan baik cerita supaya sebentar bisa mengerti cerita firman Tuhan yang Lose sampaikan. Nah, ceritanya seperti ini.
pada waktu itu di Kana ada acara pernikahan. Alkitab mencatat di acara pernikahan itu ada ibunya Tuhan Yesus. Kemungkinan ibunya Tuhan Yesus ini dekat ya dengan pemilik atau yang mengadakan acara pernikahan itu. Mungkin mereka teman karib ya, sehingga dicatat bahwa ibunya Tuhan Yesus sudah ada di acara pernikahan itu. Dan ada lagi tamu undangan yang lain. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diundang di acara pernikahan itu. Ada juga murid-murid Tuhan Yesus dan tamu-tamu yang lain. Jadi semua mereka hadir di acara pernikahan di Kana itu. Nah, seperti yang adik-adik sudah sebutkan tadi, kalau di acara pernikahan pasti banyak makanan ya yang disediakan oleh mempelai yang mengadakan acara pernikahan itu. Ada lagi pasti minuman, ada buah-buahan, pokoknya banyak sekali yang disediakan oleh pemilik pesta. Atau mungkin juga ada musik ya yang bisa dinikmati dalam acara pernikahan itu. Nah, dalam budaya Yahudi ada satu menu minuman yang harus atau wajib disajikan dalam acara-acara, terkhusus acara perkawinan atau acara pernikahan. Nah, adik-adik tahu tidak minuman apa itu? Anggur, benar sekali. Nah, pada waktu itu pemilik acara ini, pemilik perkawinan ini menyiapkan anggur yang banyak sekali untuk dinikmati para undangan. Jadi pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus beserta tamu-tamu yang lain menikmati acara itu dengan minuman anggur yang banyak. Jadi mereka bercerita sambil menikmati musik yang disediakan oleh pemilik pesta itu. Dan pestanya pasti sangat meriah sekali ya, sangat ramai sekali. Mereka menikmati. Tapi ternyata dari sekian banyak orang yang menikmati pesta itu, ada satu orang yang sibuk bekerja. Siapa dia? Pemimpin pesta. Apa yang dia lakukan? Pemimpin pesta ini sibuk sekali. Kadang dia pergi ke ruangan pesta, dia lihat apakah semua tamu sudah menikmati jamuan kasih dari mempelai, apakah mereka sudah makan, apakah mereka sudah minum anggur dengan puas atau tidak. Kadang juga pemimpin pesta ini pergi ke dapur memeriksa apakah masih ada persediaan makanan, apakah masih ada persediaan minuman. Nah, itu saja yang dilakukan oleh pemimpin pesta ini, memperhatikan persediaan makanan yang disajikan untuk tamu-tamu undangan supaya undangan itu berjalan dengan baik ya. Nah, tiba-tiba pemimpin pesta ini mukanya sudah mulai berubah, mukanya sudah mulai gelisah. Wah, kenapa ya? Pemimpin pestanya sudah mulai panik. Aduh, kenapa coba? Iya, karena minuman anggurnya sudah habis adik-adik. Wah, bagaimana ini? Acaranya masih berlangsung, tapi minuman anggur yang ada di dapur semuanya sudah habis. Wah, nanti pemimpin pestanya, pemilik pestanya bisa malu ya. Karena minuman anggurnya yang penting itu sudah habis. Nah, waktu pemimpin pesta ini sedang gelisah, sedang ketakutan jangan sampai pemilik pesta nanti malu. Ibu Tuhan Yesus ini ternyata memperhatikan pemilik pesta itu yang sedang khawatir dan gelisah. Lalu ibunya Tuhan Yesus datang bertanya, "Kenapa pemimpin pesta?" Lalu pemimpin pesta menyampaikan kepada ibunya Tuhan Yesus, "Iya, karena saya gelisah dan khawatir dan sekarang saya panik sekali karena anggur yang ada di dapur itu, minuman anggur itu sudah habis semua. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" Lalu ibunya Tuhan Yesus ini berjalan, pergi mendekati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sementara duduk, bercerita dengan murid-muridnya. Ibunya Tuhan Yesus datang berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, minuman anggur telah habis. Coba lakukan sesuatu." Lalu Tuhan Yesus menjawab ibunya, "Apa yang ibu mau saya lakukan? Waktu saya belum tiba." Lalu ibunya Tuhan Yesus ini yakin bahwa Tuhan Yesus pasti mau melakukan sesuatu.
Ya, karena ibunya Tuhan Yesus yakin bahwa Tuhan Yesus itu punya hati yang baik. Pasti Tuhan Yesus mau menolong, apalagi keadaannya sekarang sedang panik ya. Apalagi minuman anggur itu sudah habis dan Tuhan Yesus sudah tahu. Dan akhirnya ibunya Tuhan Yesus ini mencari pelayan yang melayani, yang menyediakan makanan dan minuman yang ada di acara pesta itu. Lalu ibunya Tuhan Yesus memanggil pelayan itu, lalu ibunya Tuhan Yesus mengatakan, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kalian, kerjakan, ikuti, taati. Lalu pelayan-pelayan ini siap. Dan Tuhan Yesus datang juga kepada pelayan-pelayan itu. Lalu Tuhan Yesus melakukan sesuatu dan memerintahkan sesuatu kepada mereka. Ya, seperti ini kira-kira ya. Lose akan contohkan. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan yang biasanya menyiapkan makanan ataupun minuman-minuman untuk disajikan di meja tamu-tamu undangan. Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu, coba ada apa di situ? Tuhan Yesus melihat, ada tempayan-tempayan ya, biasa tempat air. Tempayan di situ ada jumlahnya 6 buah tempayan. Lalu Tuhan Yesus bilang, wah, coba isi tempayan itu dengan air sampai penuh. Lalu pelayan-pelayan ini cepat bergegas mengambil air. Ya, airnya kira-kira seperti ini ya. Pelayan-pelayan ini mengambil air, lalu mereka mengisi air itu sampai penuh ke dalam tempayan-tempayan yang Tuhan Yesus perintahkan. Lalu mereka mengisi tempayan itu dengan air sampai penuh. Lalu Tuhan Yesus mengatakan lagi kepada pelayan-pelayan itu, coba cedoklah atau tuangkan air yang ada dalam tempayan itu ke dalam gelas. Lalu berikan air itu kepada pemimpin pesta, ya, pemimpin pesta yang tadinya mengatur persediaan makanan, ya. Lalu pelayan itu menuangkan air yang dalam tempayan ke dalam sebuah gelas supaya dicicipi oleh pemimpin pesta. Nah, seperti ini. Wah, warnanya berubah ya. Wah, coba lo semua coba dulu. Rasa apa ya ini? Wah, segar sekali. Rasa anggur. Wah, waktu itu Tuhan Yesus memerintahkan pelayan-pelayan itu kepada pemimpin pesta untuk mencicipi minuman anggurnya. Dan seperti itu pemimpin pesta mencicipi minuman anggurnya. Lalu setelah dia cicipi, dia pergi lagi membawakannya kepada pemilik pesta itu, kepada mempelai ya. Lalu mempelainya juga mencoba. Wah, segar sekali, manis sekali minuman anggurnya. Lalu pemimpin pesta ini berdiri di depan semua tamu-tamu. Lalu pemimpin pesta ini mengatakan, perhatian, coba kalian sudah rasa ya bagaimana minuman anggur yang disajikan baru-baru ini. Nah, biasanya itu pemimpin pesta menyajikan minuman anggur yang paling bagus itu di awal acara. Biasanya kalau sudah mau hampir acara selesai itu pasti minuman anggurnya itu sudah tidak terlalu bagus ya. Biasa mungkin tidak terlalu terasa anggurnya. Tapi coba minuman anggur yang sekarang. Ternyata minuman anggurnya sama enaknya dengan minuman anggur yang pertama yang disediakan oleh pemimpin pesta, pemilik pesta. Wah, adik-adik bisa lihat tidak mujizat yang Tuhan lakukan. Tuhan mengubah air menjadi minuman anggur. Ya, sehingga pemimpin pesta yang tadinya gelisah, takut, pemilik pestanya malu karena minuman anggurnya habis, kembali bersuka cita ya. Pemimpin pestanya kembali senang, bersuka cita karena ternyata minuman anggurnya kembali disediakan, sehingga acara pesta itu kembali berlangsung dengan baik karena semua tamu-tamu bisa kembali menikmati minuman anggurnya. Wah, Tuhan Yesus hebat sekali ya, bisa mengubah air putih bisa menjadi anggur. Wah, hari ini kita mau belajar dari cerita firman Tuhan, mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan, air berubah menjadi anggur, bahwa Tuhan kita itu hebat.
kita mau belajar apa dari mujizat yang Tuhan Yesus lakukan? Air berubah menjadi anggur. Yang pertama, kita belajar bahwa kita percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat ya. Kita percaya Tuhan kita penuh kuasa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan? Lause juga mau ya mengalami mujizat Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang saat ini sedang sakit atau mungkin sedang sedih karena mungkin setengah mati ya. Susah ya saat ini belajar pada masa pandemi, harus pakai handphone, pakai laptop, buat kepala pusing ya. Sehingga susah untuk belajar. Tapi adik-adik kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Kalau kita percaya saat kita belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Kita bisa jadi anak yang baik, anak yang pintar ya. Asalkan kita percaya bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Mungkin saat ini masa pandemi corona itu, virus corona itu belum saja berakhir. Tapi kita terus berdoa dan percaya pada waktunya nanti Tuhan Yesus akan melakukan mujizat ya. Sehingga kita tetap ada dalam lindungan Tuhan, kita terhindar dari virus-virus corona. Nah, yang kedua, kita belajar dari mujizat yang Tuhan lakukan, air berubah menjadi anggur, yaitu taat. Kita belajar bagaimana pelayan-pelayan dalam acara pesta itu taat kepada apa yang disampaikan oleh ibunya Tuhan Yesus, bahkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus memerintahkan, coba isi tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Pelayan-pelayan itu lakukan tidak? Lakukan ya. Mereka taat mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Padahal mereka tidak tahu apa yang Tuhan Yesus akan lakukan. Yang dibutuhkan minuman anggur. Tapi kenapa Tuhan Yesus menyuruh untuk mengisi dengan air tempayan-tempayan itu? Tapi mereka tetap taat melakukan apa yang Tuhan Yesus buat. Dan akhirnya pelayan-pelayan itu menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Wah, pasti para pelayan itu juga ikut senang ya, karena mereka bisa menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau mau mengalami mujizat Tuhan Yesus, jadilah anak-anak yang taat. Taat dalam hal apa? Ya, rajin sekolah minggu, belajar firman Tuhan, mau selalu setia, taat berdoa kepada Tuhan, supaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau mendengar kita, Tuhan mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu pasti menolong dan akan mengembalikan sukacita dalam kehidupan kita ya, seperti pemimpin pesta ya, yang tadinya gelisah, khawatir bahwa minuman anggurnya habis, tapi ternyata Tuhan Yesus melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur, sehingga pemimpin pesta yang tadinya gelisah kembali bersukacita karena minuman anggurnya kembali disediakan. Adik-adik yang ada di rumah juga harus seperti itu ya, percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan menolong kita ya, asal kita mau percaya, kita mau taat kepada Tuhan Yesus pasti akan menolong dan akan senantiasa memberikan kita sukacita. Oke, sekarang adik-adik, lalu semua ajak adik-adik yang ada di rumah sama-sama ucapkan ayat hafalan kita ya, ikuti Lause. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus waktu pernikahan di Kana bisa melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur, percaya Tuhan Yesus akan melakukan mujizat untuk anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus juga akan melakukan mujizat pada hari ini untuk kita, dan mungkin juga Tuhan Yesus akan melakukan mujizat besok atau mungkin sampai selama-lamanya ketika kita benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang penuh kuasa dan sanggup melakukan mujizat. Oke,
cerita firman Tuhannya sudah selesai, lalu semua ajak adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa untuk akhiri cerita firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anakmu boleh belajar dari firman Tuhan hari ini. Di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Tuhan, berikanlah anak-anakmu hati yang mau percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kami ketika kami menjadi anak-anak yang taat dan mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan ya, Rasul Ventia? Berarti harus apa? Simpan dalam hati. Lalu dilakukan. Lalu lakukan. Sekarang, Rasul Venti mau kita menyanyi lagu apa tuh Rasul Venti tadi bilang? Mendidih di hatiku. Nah, waktu lagu ini adik kita pernah lagu ini diajar waktu apa? Waktu tidak salah ada KKR apa gitu ya acaranya. Iya. Ya, sekalian pernah ajar kita. Kita sudah lama sekali. Nah, adik yang pernah dengar lagu ini pasti tahu nyanyi ya? Iya, benar. Kita kita coba sama-sama. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berdoa, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berdoa, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan apa Rasul Venti? Persembahan. Persembahannya adik bisa bilang mama atau papa transfer di nomor rekening ini. Atau kalau mau bawa ke gereja juga boleh setiap hari kerja. Oke? Nah, sambil persembahan disiapkan, kita menyanyi lagu Mendidih di Hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, Ku selalu berdoa, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di
hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berdoa, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Nah adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Rasul Fenty, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita selesai. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah menyanyi, memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, tolong kami meskipun kami masih kecil. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang bukan saja mendengar tapi dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai dengan sekolah minggu kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Nah, Rasul Fenty, kita kasih salam perpisahan sama adik-adik. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu depan lewat Zoom. Oke.